Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 37. Ketika Kim Hong Liu Nio tiba di dalam gedung Panglima Li dan bertemu kekasihnya itu, dia menubruk Li Qiangkun sambil menangis. Dengan terisak-isak diceritakannya pertemuannya dengan Raja Sabutai dan Hek Hiat Moli, kemudian betapa rahasianya telah ketahuan dan kemudian betapa Subonya dan Suhengnya itu memberi waktu 3 bulan kepadanya untuk dapat membunuh atau menangkap 4 orang pendekar itu. Ah, betapa mungkin aku menundukkan 4 orang yang berilmu tinggi itu? Li Koko, lebih baik kau membunuh aku saja. Aku lebih senang mati di tanganmu, daripada di tangan Subo atau Suheng. Wanita itu menangis dalam rangkulan Li Xiang. Tentu saja hati Panglima ini menjadi tidak karuan rasanya. Dia juga mencinta wanita ini dan akan dibelanya dengan seluruh jiwa raganya. Jangan khawatir, kekasihku. Aku masih mempunyai akal dan harapan untuk menangkap 4 orang itu, katanya. Panglima muda itu lalu mencari akal, dan akhirnya dia memperoleh akal yang sangat nekat dan berani. Dia lalu memalsukan cap dari Kaisar, membuat surat perintah penangkapan yang palsu, bahkan membuat bendera kekuasaan yang palsu pula. Kemudian dia mempersiapkan pasukan yang kuat dan mengutus seorang pembantunya dengan hadiah besar untuk pergi membawa pasukan dan menggunakan perintah palsu dari Kaisar itu untuk menangkap Yap Kun Liong, Yap In Hong, Chia Bun Hou dan Chia Giok Keng. Perwira yang menjadi pembantunya itu adalah perwira Mahakitsu dan seperti telah diketahui, Ma Qiangkun ini berhasil dalam tugasnya, selain membunuh Wai Sin Kai dengan keroyokan, juga berhasil menangkap 4 orang pendekar itu yang menyerahkan diri karena selain tidak ingin memberontak terhadap perintah Kaisar, juga tidak ingin mengacaukan pesta pernikahan Yap Meilan dan Shou Kui Beng. Memang, kalau orang sudah tergila-gila apapun sanggup dilakukannya. Baik dia itu seorang laki-laki yang tergila-gila kepada seorang wanita, atau sebaliknya seorang wanita yang tergila-gila kepada seorang pria, dia akan melakukan segala hal demi orang yang dicintanya, atau demi memelihara dan mempertahankan kenikmatan yang didapatkannya dari hubungan cintanya itu. Demikian pula dengan halnya Panglima Li Xiang. Tentu dia sendiri tidak pernah bermimpi bahwa dia pada suatu hari akan melakukan hal yang demikian gila dan nekat. Kalau bukan untuk Kim Hong Liu Nio, sampai mati pun kiranya dia tidak akan berani main-main seperti itu terhadap kekuasaan Kaisar yang dipalsukannya, apalagi berani mengatur siasat untuk mencelakakan 2 pasang suami istri pendekar seperti Yap Kun Liong dan Chia Bun Hou bersama istri-istri mereka. Dia tahu bahwa perbuatannya itu akan membawa akibat yang amat besar dan luas. Apalagi peristiwa penangkapan itu terjadi ketika pendekar Yap Kun Liong sedang merayakan pernikahan putrinya sehingga peristiwa penangkapan itu disaksikan oleh ratusan orang tokoh Kang Ou yang berkedudukan tinggi. Dunia Kang Ou akan menjadi geger karenanya dan hal ini diketahui benar oleh Li Xiang. Namun, kalau orang sedang tenggelam dalam buayan asmara seperti Li Xiang, biar dunia kiamat pun takkan terasa olehnya. Kalau dia sedang tenggelam dalam pelukan wanita yang dicintanya, biar apapun terjadi, dia tidak takut bahkan mati pun bukan apa-apa baginya asal saja dihadapinya bersama wanita yang dicintanya itu. Dan memang peristiwa itu benar-benar menimbulkan kegemparan besar. Para tamu yang hadir dalam pesta pernikahan itu, yang tergesa-gesa pulang ke tempat kediaman masing-masing, segera menyebarluaskan berita tentang penangkapan itu dan seluruh dunia Kang Ou menjadi gempar. Kalau yang ditangkap itu seorang atau beberapa orang tokoh sesat yang suka menimbulkan kekacauan dan kejahatan, hal itu tentu saja dianggap lumrah dan tidak akan ada yang merasa heran. Akan tetapi apa yang tersiar menjadi berita itu sungguh sebaliknya, Kaisar menangkap keluarga pendekar Yap Kun Liong dan Chia Bun Hou. Betapa aneh dan janggalnya berita ini. Banyak di antara para tokoh Kang Ou yang merasa penasaran sekali dan mereka sudah mencari-cari daya upaya harus bertindak bagaimana menghadapi peristiwa aneh itu, dan tentu saja banyak para tokoh Liok Lim dan kaum sesat yang bersorak gembira karena pembasmian setiap orang pendekar penegak keadilan dan kebenaran berarti hilangnya seorang perintang dan musuh bagi mereka. Akan tetapi ternyata Li Xiang adalah seorang panglima perang yang pandai menyusun siasat. Setelah menurut perhitungannya yang ternyata tepat sekali bahwa para pendekar yang terkenal setia kepada pemerintah itu menyerah karena melihat surat perintah Kaisar. Li Qiangkun sudah mempersiapkan pasukan pengawal yang amat kuat, bahkan di setiap kota selalu siap serombongan pasukan yang akan memperkuat pengawalan itu.
Dia maklum bahwa penawanan 4 orang pendekar itu tentu menimbulkan kegemparan dan untuk menjaga agar tawanan itu jangan sampai terlepas atau dibebaskan orang, maka pengawalan dilakukan amat kuat. Bahkan dia mengumpulkan jagoan-jagoan di kota raja yang dapat disogok dan dibelinya untuk membantu dalam pengawalan itu. Inilah sebabnya maka para pendekar yang berusaha turun tangan menyelamatkan 4 orang tawanan itu selalu menemui kegagalan. Apalagi ketika pada suatu malam rombongan dari Xiao Limpai yang hendak menggunakan kekerasan untuk membebaskan tawanan itu dan mengalami perlawanan hebat, lalu mendengar teriakan pendekar Yap Kun Leong sendiri yang minta kepada kawan-kawan di dunia Kang Ou agar jangan melawan pemerintah. Karena dia yakin akan diadakan pengadilan yang adil di kota raja, maka tidak ada lagi kaum Kang Ou yang berani menggunakan kekerasan untuk mencoba membebaskan 4 orang itu. Pada suatu senja, rombongan pasukan yang mengawal kereta kerangkeng tawanan ini memasuki kota Poteng yang ramai. Kota ini berada di sebelah selatan kota raja dan rombongan pasukan yang dipimpin oleh perwira Hakitsu segera membawa tawanannya ke penjara untuk menitipkan tawanan itu di tempat yang terjaga kuat itu. Kemudian dia mengunjungi pembesar Ciong di kota Poteng yang juga menjadi sahabat baik dari Li Xiang. Kereta kerangkeng itu dimasukkan dalam penjara, dalam sebuah ruangan yang dijaga ketat oleh selusin prajurit. Kerangkeng itu sendiri amat kuat, terbuat dari baja yang dikunci dari luar, dan kedua tangan para tawanan itu dirantai, sedangkan ruangan itu sendiri berjeruji baja dan dikunci dari luar, di luarnya masih dijaga oleh selusin prajurit pilihan. Kalau mengingat betapa kita di kerangkeng seperti binatang-binatang buas, ingin aku mematahkan semua ini dan mengamuk. Xia Giokeng berkata, muncul kembali kekerasannya karena mengalami penghinaan yang luar biasa ini. Tenanglah, kota raja sudah dekat dan setelah dihadapkan pengadilan, aku yakin kita akan dibebaskan. Dibebaskan setelah diadili jauh lebih terhormat daripada bebas menggunakan kekerasan. Aku heran sekali, mengapa kita berempat disuruh tangkap oleh kaisar. Bun Hou berkata. Ini tentu fitnah, maka aku sebetulnya setuju dengan pendapat Enci Keng untuk lolos dan mengamuk. Biarpun kaisar sendiri, kalau melakukan fitnah dan tindakan sewenang-wenang, haruslah ditentang, kata Yap In Hong. Hong Moi, simpan kembali kemarahanmu itu, kata Kun Leong kepada adiknya. Kalau kaisar melakukan tindakan ini, pasti ada sebabnya. Andai kata difitnah sekalipun, tentu kaisar tidak tahu bahwa beliau dibohongi atau ditipu orang. Kalau kita menggunakan kekerasan, hal itu bahkan memperkuat bukti bahwa kita memang suka memberontak. Sabarlah, mungkin dalam 2 hari lagi kita sampai di kota raja dan akan menerima keputusan. Kalau kemudian ternyata bahwa kaisar bertindak sewenang-wenang dan lalim, masih belum terlambat bagi kita untuk memberontak. Mereka berempat lalu duduk diam, melakukan samadhi seperti biasa sehingga mereka tidak merasa menderita apa-apa sama sekali. Menjelang tengah malam, ada suara yang mencurigakan dan mereka berempat membuka mata. Dengan heran mereka melihat para penjaga di luar ruangan beruji baja itu tertidur semua, ada yang duduk yang bersandar dinding sambil memegangi tombak, ada yang malang melintang saling tindih. Mereka saling pandang dengan penuh keheranan dan tiba-tiba Kun Leong mengeluarkan suara lirih. Karena dia mendengar sesuatu yang juga sudah didengar oleh 3 orang lainnya. Tak lama kemudian, berkelebat bayangan merah dan dengan gerakan yang ringan sekali melayanglah sesosok tubuh wanita yang berpakaian serba merah, turun di luar ruangan itu. Seorang wanita muda yang cantik manis, pakaiannya serba merah, pedangnya tergantung di punggung, rambutnya tergulung rapi dan pakaiannya juga indah bersih, wajahnya yang cantik itu dihias rapi. Seorang wanita muda cantik manis yang pesolek, dan senyum bibirnya serta kerling matanya membayangkan kegenitan yang panas. Selagi Kun Leong dan Giokeng merasa heran melihat wanita muda yang tidak mereka kenal itu, tiba-tiba Bun Hou dan In Hong mengeluarkan seruan marah ketika mereka melihat wanita itu. Mau apa kau kesini? Bun Hou membentak. Pergilah kau. In Hong juga membentak. Suara kedua orang suami istri ini jelas membayangkan kemarahan besar sehingga Yap Kun Leong dan istrinya merasa makin heran lagi. Tiba-tiba wanita muda itu menjatuhkan diri berlutut di luar ruangan itu sambil menangis. Subo masih begitu bencikah Jiwie kepada Tecu? Suhu dan Subo kena fitnah, harap Jiwie perkenankan Tecu untuk membantu Suhu dan Subo. Tidak. Pergilah, kami tidak ingin kau bebaskan, bentak In Hong.
Kalau Suhu dan Subo tidak menghendaki kekerasan, biarlah Tecu membujuk Ciong Taijin, pembesar Poteng ini untuk membebaskan Jiwie. Tecu kenal baik padanya dan Tecu pasti dapat mempengaruhinya. Sudahlah, kami bukan guru-gurumu lagi. Pergilah, jangan membikin aku marah, kata Bun Hou. Suhu, demi keselamatan Suhu dan Subo, Tecu rela mengorbankan nyawa Tecu, gadis itu memohon. Diam. Pergi kau. Pergi, wanita tak tahu malu. In Hong berseru marah sekali, mengepal tinjunya dan Kun Leong khawatir kalau adiknya itu akan mematahkan rantai dan membobolkan kerangkeng. Pergilah, kami tidak ada sangkut paut lagi denganmu, kata Bun Hou. Suhu, Subo, wanita itu menangis, kemudian bangkit berdiri, dengan mata merah dan bercucuran air mata dia memandang lagi kepada wajah Bun Hou, kemudian meloncat dan berkelebat pergi dengan cepat sekali. Bun Hou dan In Hong saling pandang lalu menarik napas panjang, agaknya merasa lega bahwa gadis itu telah mau pergi dari situ. Akan tetapi tiba-tiba ada bayangan lain berkelebat, gerakannya lebih cepat daripada gadis tadi dan tahu-tahu Lie Seng telah berada di luar ruangan itu. Seng Ji! Chia Giokeng berseru ketika mengenal putranya. Oh, ibu dan yang lain-lain tidak apa-apa, bukan? Hatiku khawatir sekali melihat wanita baju merah tadi menggunakan bubuk racun obat bius membikin semua penjaga pingsan. Tadinya kusangka dia berniat jahat atau mungkin juga hendak menolong, maka aku ragu-ragu dan hanya membayangi. Siapakah dia? Kulihat dia pergi lagi sambil menangis. Tidak ada apa-apa, jangan khawatirkan kami, kata Bun Hou kepada Lie Seng, agaknya merasa tidak suka untuk bicara tentang wanita cantik itu. Yap Kun Leong maklum akan sikap Bun Hou ini dan karena dia tidak ingin datang penjaga baru dan melihat Lie Seng di situ, maka dia berkata, Seng Ji, kau tinggalkanlah tempat ini. Baik sekali engkau selama ini membayangi kami, dan lakukan itu terus, akan tetapi hati-hati jangan sampai ketahuan oleh pihak pengawal dan jangan melakukan apa-apa sebelum ada tanda dari kami. Kami tidak menghendaki kekerasan. Benar kata ayahmu, Seng Ji. Kau pergilah dan bayangi saja dari jauh. Kami berempat sanggup menjaga diri, kata Giokeng kepada putranya, hatinya girang dan bangga melihat putranya itu ternyata terus membayangi mereka. Jangan khawatir, ayah dan ibu. Akan tetapi harap ayah dan ibu, paman dan bibi berhati-hati dan periksa baik-baik dulu sebelum makan hidangan yang mereka suguhnya. Saya merasa curiga terhadap penangkapan ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Setelah meninggalkan pesan itu, Lie Seng lalu berkelebat pergi dan untung dia bergerak cepat karena para penjaga sudah mulai ada yang siuman dari pingsannya, bergerak dan menguap seperti orang baru bangun tidur. Bun Hou, siapakah wanita tadi dan benarkah dia itu murid kalian berdua? Chia Giokeng tidak dapat menahan keinginan tahunya untuk bertanya kepada adiknya tentang gadis yang hendak menolong mereka, akan tetapi ditolak dengan kasar oleh adiknya itu. Aku pun heran mengapa engkau bersikap sedemikian kaku dan penuh benci kepadanya, Hong Moi, kata Yap Kun Leong kepada adiknya. Siapakah dia? Bun Hou dan In Hong saling pandang dan di dalam pandang mata ini terjalin saling pengertian mendalam. Bun Hou menarik napas panjang, lalu berkata sebagai jawaban kepada Yap Kun Leong dan istrinya. Sesungguhnya, kami berdua tadinya hendak merahasiakan tentang gadis itu selamanya, akan tetapi siapa sangka malam ini dia muncul, dan tidak perlu lagi kiranya kami menyimpan rahasia ini setelah diketahui oleh Liongko dan Kang Cici. Baiklah, akan kuceritakan semua tentang dia. Pendekar ini lalu bercerita, dengan suara bisik-bisik agar jangan terdengar oleh para penjaga yang mulai sadar, dan hanya terdengar oleh mereka berempat saja. Beginilah ceritanya. Seperti telah diceritakan di bagian terakhir dari cerita Dewi Maut, Bun Hou dan Yap In Hong terpaksa meninggalkan ayah pendekar itu, yaitu Chia Keng Hong karena ketua Chin Ling Pai ini tidak menyetujui perjodohan antara mereka. Hati mereka sedih, akan tetapi karena cinta kasih mereka yang mendalam, mereka siap meninggalkan keluarga dan hidup berdua saja. Hal itu terjadi kurang lebih 16 tahun yang lalu, dan keduanya lalu pergi menuju ke Kiangsi untuk mengambil seorang anak perempuan bernama Sun Eng. Di dalam cerita Dewi Maut diceritakan bahwa Bun Hou pernah dalam penyelidikannya terhadap musuh-musuh besar keluarganya, bersahabat dengan seorang bekas penjahat yang telah menjadi seorang pemilik rumah judi, bernama Sun Bian Ek, kepala Hokpokoan di Kiangsi.
Sun Bian-ek ini sengaja mengganti nama karena dia menjadi orang buruan, berganti nama Lioksun dan berjuluk Kiamo, setan pedang. Kiamo Lioksun atau Sun Bian-ek ini suka kepada Bun Hou dalam penyelidikannya terhadap musuh-musuhnya sampai Kiamo Lioksun akhirnya tewas di tangan musuh Bun Hou. Sebelum tewas, Lioksun atau Sun Bian-ek ini meninggalkan pesan kepada Bun Hou agar suka memelihara dan mendidik putri satu-satunya yang berada di Kiangsi dan bernama Sun Eng. Demikianlah, setelah dia melakukan perantauan dengan Yap In Hong, Chia Bun Hou tidak melupakan janjinya dan bersama In Hong yang sudah diceritakannya tentang janji itu, mereka berdua pergi ke Kiangsi dan menemui anak perempuan yang pada waktu itu baru berusia 10 tahun, seorang anak perempuan yang cantik manis. Kemudian, setelah merantau sampai jauh dan memilih-milih tempat, akhirnya Bun Hou dan In Hong memilih kota Bunchou di sebelah selatan Provinsi Cakiang, sebuah kota yang cukup ramai tak jauh dari pantai timur. Mereka sengaja menjauhkan diri agar tidak lagi bertemu dengan keluarga mereka, dan mereka seolah-olah mengubur diri jauh di timur. Sun Eng menjadi murid mereka, akan tetapi karena kedua orang pendekar ini masih amat muda, mereka menganggap Sun Eng seperti adik sendiri dan mereka berdua secara bergantian mendidik dan memberi pelajaran surat dan silat kepada gadis itu. Sun Eng semenjak kecil memiliki watak yang periang dan lincah jenaka, sehingga keriangan anak itu merupakan sinar yang menerangi kehidupan sepasang kekasih yang merasa prihatin karena jauh dari keluarga ini. Sayang sekali mereka terlampau muda dan kesayangan mereka terhadap Sun Eng mereka perlihatkan sedemikian rupa sehingga Sun Eng menjadi manja sekali. Makin besar, Sun Eng makin menjadi cantik dan pesolek, akan tetapi dalam kelincahannya terdapat sifat-sifat genit yang mengkhawatirkan hati In Hong dan Bun Hou. Namun mereka berdua terlampau sayang kepada Sun Eng, maka mereka membiarkan saja Sun Eng bertingkah genit, dan juga tidak melarang ketika Sun Eng mulai berkenalan dengan anak-anak tetangga. Setelah lewat 7 tahun, Sun Eng menjadi seorang gadis berusia 17 tahun yang cantik manis, pesolek dan pandai berias, murah senyum dan kerling matanya amat tajam memikat. Di samping ini, juga ilmu silatnya telah mencapai tingkat tinggi karena memang dia berbakat sekali sehingga apa yang diajarkan oleh suhu dan subonya dapat dia kuasai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Setelah berusia 17 tahun, mulai nampak gejala-gejala tidak baik yang mulai terasa oleh Bun Hou, yaitu bahwa muridnya itu agaknya mempunyai kecondongan hati kepadanya. Dari sinar matanya, dari sikapnya, dari gayanya kalau sedang dilatihnya silat semua itu menunjukkan bahwa darah cantik manis ini berdaya upaya memikatnya dengan berbagai cara. Bahkan kalau sedang berlatih silat di depannya, Sun Eng sengaja menonjolkan bagian-bagian tubuhnya yang menggairahkan, seperti bagian dadanya dan pinggulnya, sedemikian rupa untuk menarik perhatiannya. Akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan menghibur hatinya sendiri dan memaki-maki diri sendiri sebagai mata keranjang dan tak tahu malu, menuduh murid sendiri yang dianggapnya seperti adik sendiri itu sedemikian rupa. Setelah dewasa, Sun Eng mulai mengerti bahwa antara suhu dan subonya ini tidak ada hubungan jasmani. Belum pernah dia melihat suhu dan subonya yang mengaku suami istri ini tidur sekamar, apalagi sepembaringan. Mulailah dia tertarik dan bertanya-tanya, bahkan dengan cerdik dia memancing-mancing kenapa suhu dan subonya tidak pernah menjenguk keluarga sehingga akhirnya subonya menceritakan kepadanya karena menganggap dia sebagai keluarga sendiri yang dipercaya, tentang perjodohan mereka yang ditentang oleh orang tua Bun Hou. Kami sudah berjanji tidak akan menjadi suami istri dalam arti sesungguhnya sebelum mendapat restu orang tua. Subonya mengakhiri ceritanya sebagai jawaban pertanyaan mengapa suhu dan subonya belum juga mempunyai keturunan. Maka tahulah Sun Eng bahwa suhunya masih perjaka dan subonya masih perawan. Dia makin tertarik dan merasa kasihan kepada suhunya. Memang dia amat kagum dan cinta kepada Bun Hou, maka mendengar penuturan ini, dia menjadi makin berani kepada gurunya yang masih muda itu, yang hanya lebih tua 10 tahun daripadanya. Watak Sun Eng ini ditambah oleh pergaulannya dengan segala orang, mendengar cerita-cerita cabul dan melihat tindak tanduk mereka yang tidak memperdulikan susila sehingga dia sendiri terseret dan menjadi seorang wanita yang mendambakan cinta berahi. Pada suatu malam, selagi Bun Hou tidur di dalam kamarnya seorang diri seperti biasanya, Sun Eng yang sudah tidak dapat menahan gelora hatinya yang dihantui oleh bayangan pikirannya sendiri tentang adegan-adegan mesra seperti yang pernah didengarnya dari penuturan kenalan-kenalannya, dengan nekat memasuki kamar gurunya itu. Seorang pria yang usianya hampir 30 tahun seperti gurumu itu dan tidak pernah tidur dengan istrinya, tentu nafsunya besar sekali,
seperti air terbendung dan sekali bersentuhan dengan seorang wanita, tentu dia akan runtuh, seperti air bah yang menjebol bendungannya, kata seorang di antara wanita tetangga. Seorang janda yang terkenal nakal dan mata keranjang sambil tertawa penuh arti ketika Sun Eng menceritakan keadaan gurunya. Sayang, dia begitu tampan dan gagah, sayang seorang pria seperti dia tersia-sia. Malam itu Sun Eng gelisah di pembaringannya. Ucapan-ucapan seperti itu terngiang di telinganya dan dia membayangkan betapa akan mesranya kalau gurunya memeluk, menciuminya, bermain cinta dengan dia yang sudah sejak lama tergila-gila kepada gurunya yang dia tahu merupakan seorang pendekar sakti yang amat hebat itu. Betapa kaget rasa hati Bun Hou ketika dia merasakan sesuatu yang lembut menindihnya, dua lengan yang mulus merangkulnya dan wajah yang terengah-engah menempel di wajahnya, sebuah mulut yang lembut menciuminya. Syaraf-syarafnya yang terlatih segera menanggapi dan hampir saja dia menggerakkan tangan menyerang, akan tetapi dia segera melihat bahwa wajah yang terengah-engah itu, yang kemerahan dan penuh dicengkeram nafsu berahi, adalah wajah cantik manis dari Sun Eng. Kekagetan berganti keheranan luar biasa. Suhu, Suhu, aku cinta padamu. Bisikan di antara napas terengah-engah ini, ciuman pada pipinya, bibirnya, membuat Bun Hou yang tadinya terheran-heran menjadi marah bukan main. Dia sudah menggerakkan tangan, akan tetapi kesadarannya masih membuat dia dapat merubah pukulan itu menjadi dorongan sehingga tubuh darah itu terlempar dari atas tubuhnya, bahkan terus terbanting ke bawah pembaringan. Bun Hou sudah bangkit duduk. Akan tetapi, Sun Eng tidak menjadi takut, bahkan kini darah itu cepat membuka pakaiannya, memperlihatkan dadanya yang muda dan mempesonakan. Suhu, lihatlah aku cinta padamu, Suhu, aku hendak mempersembahkan tubuh ini kepadamu. Dan darah itu lalu merangkul lagi, mendekap kepala gurunya yang masih muda itu ke dadanya, kemudian mengangkat muka itu, menciumnya penuh nafsu berahi. Bun Hou memejamkan matanya dan seperti orang kehilangan dirinya sendiri, dia tenggelam dan terseret, kedua lengannya memeluk pinggang ramping itu, jari-jari tangannya bertemu dengan bukit-bukit pinggul dan dia pun balas mencium bibir yang menantang itu. Akan tetapi, tiba-tiba seperti sinar terang yang berkilat menerangi kegelapan, kewaspadaannya membuat Bun Hou melihat betapa gilanya dia menyambut bujukan iblis yang berupa pikirannya sendiri yang ingin mereguk kepuasan dengan melayani muridnya itu, biarpun peristiwa yang amat kotor. Tiba-tiba dia mendorong tubuh Sun Eng, sedemikian kuatnya sehingga tubuh darah itu terlempar menabrak pintu kamarnya. Bun Hou sudah bangkit berdiri, matanya berkilat-kilat, dan pada saat itu terdengar suara In Hong dari luar. Houko, ada apakah? Secepat kilat Sun Eng sudah membereskan bajunya dan meloncat keluar dari jendela. Ketika In Hong memasuki kamar, dia cepat berkata dari luar jendela itu. Subo, Tecu tadi seperti mendengar suara mencurigakan, Tecu mengira maling maka Tecu hendak memberitahukan Suhu. Celakanya, dalam kagetnya Suhu malah mengira Tecu malingnya. Chia Bun Hou menekan perasaannya yang tidak karuan, jantungnya berdebar penuh ketegangan dan dia tahu bahwa kalau dia banyak bicara dalam saat itu, tentu In Hong akan menjadi curiga. Aku hanya melihat bayangan di luar jendela, maka aku segera menyerang. Untung Enji dapat mengelak, katanya. Sun Eng, hati-hatilah kau kalau mendekati kamar gurumu. Engkau tentu tahu bahwa seorang ahli silat yang sudah matang ilmunya dan sudah mendarah daging ilmu silat dalam dirinya, syaraf-syarafnya selalu siap untuk menjaga diri dan dalam keadaan terkejut terbangun dari tidurnya dapat menyerang dengan tiba-tiba. Maaf, Subo, Tecu khawatir mendengar bunyi itu, mungkin saja hanya kucing. Betapapun, harus kuselidiki sendiri, kata In Hong yang cepat melayang naik ke atas genteng dan setelah merasa yakin bahwa tidak ada orang lain dia lalu turun kembali dan memasuki kamarnya. Sedikitpun dia tidak menaruh curiga atas terjadinya peristiwa itu. Akan tetapi tentu saja Bun Hou tak dapat tidur memikirkan keanehan dari muridnya itu. Dia melihat bahaya yang amat besar mengancam dirinya dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Akan tetapi, melihat betapa Suhunya tidak membuka rahasianya terhadap Subonya, hal ini diterima salah oleh Sun Eng yang mengira bahwa Suhunya melindungi dan bahwa diam-diam Suhunya itu menanggapi pencurahan cintanya, maka dia bukannya mundur malah sikapnya menjadi makin mendesak. Sikapnya bukan hanya makin berani, bahkan di depan Subonya, dia tidak dapat menyembunyikan kerling matanya yang penuh daya pikat dan penuh kasih mesra terhadap Suhunya. Tentu saja Bun Hou merasakan ini dan dia menjadi semakin gelisah dan tidak enak,
Apalagi setelah dia mengerti bahwa istrinya mulai memandang kepadanya dengan sinar mata aneh penuh kecurigaan yang makin lama menjadi kecurigaan yang mengandung cemburu. Cemburu adalah suatu di antara perasaan-perasaan manusia yang amat aneh dan amat kuatnya mencengkeram batin manusia. Banyak orang mengira, bahkan berpendapat bahwa cemburu adalah tanda cinta, bahkan cemburu tidak terpisahkan dari cinta. Benarkah perkiraan atau pendapat demikian itu? Kalau kita tanggapi dengan perkiraan atau pendapat yang lain, maka akan terjadi pertentangan pendapat yang ribuan macam banyaknya dan tiada habisnya, pula tidak ada gunanya. Sebaliknya kalau kita masing-masing menghadapi perasaan cemburu itu sendiri apabila ia timbul, mengamatinya dengan penuh kewaspadaan sehingga kita dapat menyelidikinya, mempelajarinya dan mengerti dengan sepenuhnya akan susunan cemburu, bagaimana munculnya, apa sebabnya dan apa pula akibatnya. Karena hanya pengertian yang mendalam, yang timbul dari pengamatan waspada ini sajalah yang akan menciptakan perubahan sehingga kita tidak lagi disentuh oleh racun cemburu. Dengan memandang kepada diri sendiri, kita bersama dapat melakukan penyelidikan apakah sebenarnya cemburu itu sehingga bukan hanya menjadi semacam pengetahuan teoritis yang hampa. Pengetahuan seperti itu tidak akan melenyapkan cemburu. Kita semua, tentu saja yang sudah pernah mengalaminya, tahu belaka apakah akibat dari perasaan cemburu ini. Cemburu menimbulkan derita batin, merasa sengsara, nelangsa, kecewa, berduka, kesepian, murung dan banyak pula yang menjadi marah dan dicengkeram kebencian sehingga menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan. Oleh karena itu, kita semua tahu betapa buruknya akibat dari cemburu, dan tentu saja sebaiknya kalau kita tidak pernah lagi disentuh oleh racun cemburu ini. Dari manakah timbulnya cemburu? Hendaknya jangan tergesa-gesa menjawab dari cinta. Cemburu mendatangkan penderitaan dan kekerasan, oleh karena itu amatlah tidak tepat kalau menghubungkan cemburu dengan cinta kasih. Bukanlah cinta kasih kalau mendatangkan kedukaan dan kebencian. Cemburu muncul karena kita takut kehilangan apa yang mendatangkan kesenangan kepada kita. Cemburu baru timbul kalau kita merasa adanya bahaya bahwa sesuatu yang kita anggap milik kita yang kita pergi, baik itu merupakan benda, sahabat atau pacar atau suami atau istri, akan terpisah dari kita dan menjadi milik orang lain. Jadi cemburu datang karena kita ingin mempertahankan sesuatu atau sesuatu yang mendatangkan kesenangan kepada kita itu dan yang ingin kita monopoli atau miliki sendiri saja itu. Cemburu adalah kekecewaan dan kemarahan yang timbul karena punyaku diganggu, karena milikku diambil orang lain, atau, lebih tepat karena takut atau khawatir milikku diambil orang lain. Jadi cemburu bersumber dari si aku yang ingin senang sendiri, dan barang atau orang yang kita cinta, itu menjadi sumber atau alat dari mana kita memperoleh kesenangan, maka kalau sumber atau alat itu diambil orang lain, kita menjadi sedih, marah atau cemburu namanya. Cinta kasih tidak ada sangkut pautnya dengan cemburu. Cinta kasih bukan berarti aku ingin senang, aku ingin mengusai, justru aku ingin senang dan aku ingin menguasai ini meniadakan cinta kasih. Cinta kasih tidak dapat dipaksakan, cinta kasih tidak mungkin dapat diikat. Kalau kita sayang kepada sebuah benda, tentu kita akan merawatnya baik-baik, menjaganya dengan hati-hati agar tidak rusak atau pecah, bukan? Dan kita melakukan semua itu karena benda tadi mendatangkan rasa senang kepada kita. Demikian pula kepada seorang pacar. Rasa senang itulah yang membuat kita menjaganya, agar dia tidak sampai dipisahkan dari kita, karena hal itu berarti bahwa kita kehilangan itu. Padahal, kalau bisa dinamakan keinginan, kiranya satu-satunya keinginan dari seorang yang mencinta adalah ingin melihat orang yang kita cinta itu berbahagia. Akan tetapi pengejaran kesenangan membuat kita berpendapat bahwa orang yang kita cinta itu hanya bisa berbahagia kalau menjadi milik kita. Betapa picik pendapat seperti ini, bukan? Demikianlah, Yap In Hong mulai dicengkeram perasaan cemburu, ketika dia melihat sikap muridnya yang terlalu manis terhadap Bun Hou. Sebagai seorang wanita yang keras hati, In Hong tidak pernah dapat menyimpan rasa penasaran, setiap ganjalan hati tentu akan dikeluarkan melalui perbuatan dan kata-kata. Oleh karena itu, setelah melihat jelas sikap muridnya yang ditangkapnya dengan ketajaman naluri kewanitaannya, pada suatu malam setelah beberapa hari lewat semenjak peristiwa malam itu, In Hong menemui Bun Hou dan dengan suara dingin dan sikap tegas dia berkata, "Houko, sekarang ceritakanlah apa artinya sikap Sun Eng yang demikian manis dan memikat kepadamu." Bukan main kagetnya hati Bun Hou mendengar ini, saking kagetnya karena hal yang mengganjal hatinya selama beberapa hari ini secara tiba-tiba disentuh oleh kekasihnya, dia menjawab dengan gagap,
Apa yang kau maksudkan, Hong Moi? Houko, bukankah sudah tidak ada rahasia lagi di antara kita? Engkau pun tahu akan sikap aneh dari Sun Eng kepadamu, sikap manis memikat yang tidak wajar. Apa artinya itu? Kini Bun Hou sudah dapat menenangkan hatinya lagi, maka dia sudah siap dan setelah menarik napas panjang dia lalu berkata. Hal ini menggangguku dalam beberapa hari ini, Hong Moi, membuatku sukar tidur nyenyak dan merasa gelisah karena aku selalu meragu apakah hal ini akan kuceritakan kepadamu secara terus terang atau tidak. Aku tadinya khawatir kalau engkau akan marah besar dan melakukan hal-hal yang mencelakakan kalau aku berterus terang. Akan tetapi melihat sikap anak itu yang makin menjadi, yang tentu menimbulkan kecurigaanmu, sebaiknya aku berterus terang saja. Hanya sebelumnya, harap engkau bersabar hati, Hong Moi, dan jangan bertindak keras, karena kasihan anak itu yang selain menjadi murid, juga seperti adik kita sendiri. Biarpun alisnya berkerut tanda kemarahan, In Hong mengangguk karena dia sudah dapat menduga bahwa tentu murid itu jatuh cinta kepada kekasihnya ini. Maka dia dapat mendengarkan dengan sabar ketika Bun Hou menceritakan semua yang terjadi pada beberapa malam yang lalu, ketika Sun Eng memasuki kamarnya dan memperlihatkan sikap yang amat tidak patut, merayunya. Tentu saja dia tidak menyebut-nyebut tentang betapa dia hampir terseret oleh rayuan Sun Eng, betapa dia bahkan sudah membalas pelukan dan ciuman darah remaja itu. Memang, pekerjaan yang paling sukar di dunia ini bagi manusia adalah membuka rahasia kekotoran dirinya sendiri. Semua manusia ingin dan berdaya upaya sekuat tenaga untuk menutupi kekotoran dirinya, akan tetapi di samping itu pun, berdaya upaya sekuat tenaga untuk membuka dan mengungkap rahasia kekotoran orang lain. Hanya dengan pengamatan waspada saja maka akan timbul kesadaran dan pengertian akan kepalsuan yang menyesatkan ini. Wajah In Hong menjadi merah, sinar matanya berkilat penuh api kemarahan ketika dia mendengarkan penuturan kekasihnya sampai selesai. Bocah itu sungguh tak tahu diri dan tak tahu malu, gumamnya. Memang dia telah melakukan hal yang tidak sopan sama sekali, Hong Moi. Akan tetapi kasihanilah dia masih kanak-kanak dan perlu bimbingan dan nasihat kita. Kukira sebaiknya kalau dia mengerti bahwa engkau sudah tahu akan perbuatannya itu agar dia menjadi takut. Bagaimana kalau kita panggil dia dan kita bersama menasihatinya dan memarahinya agar dia sadar kembali dari kesesatannya itu? In Hong menarik napas panjang untuk menekan kepanasan hatinya, lalu dia mengangguk. Kurasa sebaiknya demikian. Kalau dipikir mendalam, memang kita pun bersalah, Koko. Kita bertanggung jawab. Ketika kita bawa, dia adalah seorang anak perempuan yang belum tahu apa-apa dan masih bersih. Kalau dia sekarang ternoda oleh pikiran penuh gejolak nafsu itu, adalah karena dia terlalu banyak bergaul dengan orang-orang luar yang menghambakan diri kepada nafsu. Dan ini tentu saja tidak terlepas dari tanggung jawab kita yang agaknya kurang keras terhadap Sun Eng. Bun Hou mengangguk. Engkau benar, Hong Moi. Mudah-mudahan saja kita belum terlambat untuk mendidiknya kembali ke jalan benar agar kelak aku tidak usah merasa malu terhadap Kiam Mo Sun Bian Ek di alam baka. Maka dipanggillah Sun Eng. Ketika darah itu melihat wajah Suhu dan Subonya, wajahnya menjadi agak pucat. Dari sinar mata kedua orang gurunya yang seperti pengganti orang tuanya sendiri itu, tahulah dia bahwa ada hal yang amat penting terjadi dan dia dapat meraba apa adanya hal penting itu. Maka setelah memberi hormat, dia lalu duduk dan menundukkan mukanya. Sejenak lamanya kedua orang pendekar itu menatap wajah yang menunduk itu, kemudian terdengar In Hong berkata, suaranya angker dan penuh wibawa, dingin akan tetapi juga mengandung rasa sayang. Sun Eng, engkau adalah murid kami, dan juga seperti keluarga kami sendiri. Oleh karena itu, mengingat bahwa engkau kini sudah mulai dewasa, kukira sebaiknya kalau kita bicara dari hati ke hati secara terbuka. Ucapan ini membuat Sun Eng makin gelisah dan tegang karena dia masih belum dapat meraba kemana dia hendak dibawa oleh Subonya dalam percakapan ini, maka dia hanya mengangguk, dan menjawab. Baik, Subo. Sun Eng, aku telah tahu akan perbuatanmu beberapa malam yang lalu, terhadap suhumu. Sun Eng mengangkat mukanya yang berubah merah dan memandang kepada wajah Bun Hou. Pendekar ini mengangguk. Aku menceritakan hal itu kepada Subomu, Sun Eng, demi kebaikan kita bersama dan agar engkau mengerti benar betapa tidak benar dan tidak patut adanya sikap dan tindakanmu itu. Sun Eng mengeluh kecil dan menunduk kembali.
Engji, engkau tentu sudah cukup dewasa untuk mengetahui bahwa sikapmu terhadap suhumu, terutama tindakanmu malam itu, sungguh amat tidak patut dan tersesat sekali. Suhumu adalah gurumu yang menjadi pengganti ayah, atau seorang kakak yang membimbingmu. Bagaimana mungkin engkau merubah pandanganmu dari ketaatan dan kehormatan sebagai seorang murid terhadap guru, menjadi cinta berahi seorang wanita terhadap pria? Kau tahu bahwa suhumu adalah seorang pendekar yang tentu tidak akan mau terperosok ke dalam perbuatan hina seperti itu? Pula, engkau adalah seorang dara remaja, bagaimana engkau akan merendahkan diri sedemikian rupa? Di manakah kesopananmu? Apakah engkau sudah tidak mempunyai rasa malu lagi? Suara In Hong meninggi terbawa oleh perasaan marahnya. Dan engkau harus tahu bahwa sikap dan perbuatanmu itu merupakan suatu hal yang paling menyakitkan dan menghancurkan hatiku, Engji. Engkau kuanggap sebagai adik sendiri, atau anak sendiri, dan sekarang engkau melakukan hal seperti itu kepadaku. Ah, hal itu lebih mencelakakan daripada kalau engkau menyerangku dengan pedang di tangan. Bun Hou menambahkan. Kepala itu terangkat dan menjadi pucat sekali, air matanya bercucuran dan dengan terisak-isak Sun Eng berkata. Harap Suhu dan Subo mengampunkan Teocu, atau kalau Suhu dan Subo menjadi marah dan hendak menghukum Teocu, biar Teocu dibunuh sekalipun Teocu tidak akan merasa penasaran. Teocu tidak sadar bahwa perbuatan Teocu itu menghancurkan hati Suhu dan menyedihkan hati Subo. Sebenarnya, Teocu kasihan kepada Suhu, kasihan mendengar riwayat Suhu dan Subo, dan Teocu hanya bermaksud ingin menghibur hati Suhu. Menghibur dengan jalan menyerahkan diri seperti itu? In Hong berkata. Ampun, Subo, Teocu pikir, jangankan hanya menyerahkan diri, jangankan hanya mengorbankan badan, biar menyerahkan nyawa berkorban jiwa pun Teocu rela untuk membalas budi kebaikan Suhu dan Subo. In Hong dan Bun Hou saling pandang kemudian memandang pula kepada Sun Eng yang sudah menunduk dan menangis lagi. Sudahlah. Kami hanya ingin agar engkau mengerti bahwa perbuatanmu itu tidak pantas kau lakukan dan agar mulai detik ini engkau merubah pandanganmu terhadap suhumu, menjadi seperti dahulu, ketika engkau masih kecil. Pandangan seorang murid terhadap gurunya dan agar perasaan yang bukan-bukan itu kau enyahkan dari hatimu. Mengerti? Sun Eng mengangguk berkali-kali dan bibirnya menggumam di antara isaknya. Teocu salah, Teocu salah. Melihat itu, Bun Hou merasa kasihan sekali. Sun Eng, sadarlah bahwa aku dan Subomu menyayangmu sebagai guru-guru terhadap murid, atau sebagai kakak terhadap adik, maka jangan engkau menafsirkan secara keliru dan sesat. Yang sudah lalu biarlah lalu dan kita lupakan bersama, mulai detik ini engkau harus kembali ke jalan benar. Demikianlah, sepasang pendekar itu mengampuni murid mereka. Akan tetapi semenjak hari itu, terdapat suatu kerenggangan dan kecanggungan antara murid dan kedua orang gurunya itu, suatu celah dan batas yang membuat guru dan muridnya itu tidak dapat sedekat dan seakrab dahulu lagi. Pandang mata antara mereka terselubung, dan senyum mereka dibuat-buat. Agaknya peristiwa itu telah menimbulkan luka yang cukup mendalam, baik bagi si murid maupun dua orang gurunya. Dan karena kerenggangan ini, maka Sun Eng makin mendekatkan diri dan bergantung kepada teman-temannya, kepada para tetangganya. Dan di dalam hati Bun Hou dan In Hong juga timbul semacam kehambaran dan kehampaan terhadap murid mereka, membuat mereka bersikap tidak begitu memperdulikan lagi. Bahkan ketika mereka melihat dan mendengar betapa Sun Eng sering bergaul dengan pemuda-pemuda yang suka berkeliaran dengan pakaian-pakaian indah, pemuda-pemuda hartawan dan bangsawan yang pekerjaannya setiap hari hanya mengincar gadis-gadis cantik untuk dijadikan teman, sepasang pendekar ini yang tadinya kadang-kadang menegur dan menasihati, akhirnya juga diam saja. Tentu saja hal ini bukan berarti bahwa mereka membenci Sun Eng, melainkan karena tidak ingin dianggap terlalu mengekang oleh gadis yang bukan keluarga mereka itu. Beberapa bulan kemudian sepasang pendekar ini merasa terkejut ketika menerima serombongan tamu yang ternyata adalah utusan dari keluarga Ao, seorang pembesar yang kaya raya di kota itu. Utusan ini datang untuk meminang Sun Eng, untuk menjadi jodoh Ao Kongcu, putra tunggal pembesar Ao itu. Ao Kongcu adalah seorang pemuda yang amat terkenal di kota itu sebagai pemuda mata keranjang, berandalan dan terkenal pengganggu wanita-wanita di daerah itu, mengandalkan ketampanannya, hartanya dan kedudukan orang tuanya. Oleh karena itu, ketika mendengar bahwa murid mereka dilamar oleh pemuda yang tersohor buruk watak ini, tentu saja Bun Hou dan Yap In Hong menjadi marah dan serta-merta menolak pinangan itu. Apalagi In Hong.
Pendekar wanita ini pada 2 tahun yang lalu pernah menghajar Ao Kongcu, bahkan kalau tidak dicegah oleh Bun Hou tentu sudah membunuhnya karena Wei Kongcu berani main gila kepadanya, berani mengeluarkan kata-kata tidak sopan dan hendak menggodanya di depan kuil ketika dia melakukan sembahyang seorang diri. Dan kini pemuda kurang ajar itu telah mengirim utusan melamar Sun Eng. Maka, tidaklah mengherankan kalau pendekar wanita yang berwatak keras ini seketika mengusir utusan-utusan itu dengan jawaban sejelas-jelasnya bahwa mereka menolak pinangan itu. Para utusan itu pergi dengan ketakutan, akan tetapi Bun Hou dan In Hong melihat betapa wajah murid mereka membayangkan kemarahan dan ketidaksenangan hatinya oleh penolakan itu. Eng Ji, yang meminangmu adalah seorang pemuda yang tersohor jahat dan busuk namanya di kota ini, karena itu kami menolaknya dengan keras, kata In Hong. Terserah Suhu dan Subo, jawab Dara itu dengan singkat lalu meninggalkan kedua gurunya, jelas nampak bahwa dia merasa tidak senang. Bun Hou menarik napas panjang. Untung dia bukan adik atau anak kita, kalau demikian halnya, tentu benar-benar mengesalkan hatiku bukan main. Betapapun juga, dia adalah murid kita dan sudah sepatutnya kita jaga agar jangan memperoleh suami yang brengsek, kata In Hong. Peristiwa penolakan pinangan Awe Kongcu itu agaknya makin merenggangkan hubungan antara kedua orang guru dan muridnya itu. Atau lebih tepat lagi, Sun Eng kini makin menjauhkan diri, dan kalau berada di hadapan kedua orang gurunya, dia selalu cemberut. Bahkan kini, dia tidak pernah lagi bertanya-tanya tentang ilmu silat kepada mereka, lebih banyak pergi ke tetangga daripada berlatih silat, setelah selesai membantu subonya di dapur. Bersambung ke bab 38. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.